Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan teori lagi ya. Jadi selang-seling antara teori dan juga praktek ya. Setelah teori kita praktek, setelah praktek kita teori seperti itu. Jadi biar lengkap ya, dari video ke video itu selalu ada pesan yang saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan menyampaikan tentang aturan ya. Aturan. Jadi dalam hidup itu kita harus punya aturan ya teman-teman, harus ada aturan ya. Termasuk dalam kita menjalankan bisnis apapun itu, kita harus ada aturan yang jelas. Ya, bahkan bisnis-bisnis misalkan ya warung makan ya, ataupun bisnis jualan apapun ya, ataupun bisnis yang sifatnya produksi atau pabrik ya, itu semuanya punya aturan, termasuk dalam hal trading forex ya dalam pembahasan kali ini. Harus ada aturan teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan ceritakan aturan-aturan dalam saya menjalankan trading. Jadi aturan ini adalah aturan saya ya teman-teman, atau sebuah hukum ya atau sebuah kebiasaan ya yang saya lakukan dalam keseharian teman-teman. Jadi ada 4 hal utama yang saya lakukan dalam keseharian saya dalam trading ya, dimana keempat hal ini nggak boleh saya langgar. Karena yang namanya aturan, kalau dilanggar pasti bakalan bakalan bubrah gitu. Bahasa Indonesianya ya bakalan berantakan gitu. Kalau sebuah sistem kita langgar pasti berantakan. Nah, kali ini saya akan bahas 4 aturan saya dalam trading setiap sehari-hari teman-teman. Ya mungkin teman-teman bisa belajar khususnya untuk yang masih pemula ya. Kalau yang udah pinter mah nggak usah nonton video ini, nggak masalah. Saya itu yang nonton video saya sedikit nggak masalah kok. Yang penting bermanfaat gitu aja. Oke, aturan, hukum atau kebiasaan saya dalam trading dalam setiap harinya. Oke, sebelum kita bahas selengkapnya teman-teman, kita simak dulu promo yang satu ini ya, seperti biasanya. Oke, buat teman-teman semuanya, sobat trader yang pengen belajar trading secara gratis, teman-teman bisa ikutan edukasi dari Broker XM. Namanya adalah Ruang Lanjutan Indonesia atau Indonesia Advance Room ya, teman-teman. Caranya gampang, login aja ke akun XM teman-teman, lalu lihat sebelah kiri ya, cari edukasi ruang lanjutan. Di sini nanti akan ada live, teman-teman ya, edukasi secara live. Di sini dari Senin sampai Jumat, jam 6 sampai dengan jam 2 siang seperti itu. Nah, untuk informasi selengkapnya, teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi. Ini manfaat banget buat teman-teman yang masih pemula untuk belajar trading secara gratis dari para ahli di Broker XM, teman-teman. Oke, teman-teman, aturan yang pertama adalah saya harus entry cuma pada waktunya. Jadi ini adalah aturan saya yang pertama. Entry cuma pada waktunya. Jadi selain pada waktunya, teman-teman, saya nggak bakalan entry. Sebagai contoh nih teman-teman. Oke, kita buka marketnya. Pagi hari ini ya, hari Senin saya buka market ya jam setengah 9 pagi. SAU USD dia sudah naik tinggi. Nah, di sini teman-teman, untuk buy saya telat. Buy harusnya di sini. Setelah koreksi ada signal pola candlestick ya, di situ untuk buy SL dan TP. Sekarang udah waktunya TP. Tapi untuk sell sekarang belum ada signal sell. Artinya apa? Saya nggak bakalan trading. Secara ringkasnya adalah entry hanya pada teknik. Entry hanya pada konfirmasi. Selain itu saya nggak entry. Nah, disinilah saya banyak nunggu juga teman-teman dalam keseharian saya. Ini adalah aturan yang pertama. Setinggi apapun marketnya ya, kalau nggak ada pola ya, saya nggak bakalan entry. Serendah apapun, kalau nggak ada pola, saya nggak bakalan entry dan banyak nunggu. Itulah aturan saya yang pertama teman-teman. Gitu. Contoh lagi nih, misalkan Euro USD, buka Euro USD. Oh sama nih, ini udah terlanjur tinggi nih ya, dan belum ada signal sell juga untuk kondisi yang setinggi ini sekarang ini.
Apakah saya akan entry sell? Nggak bakalan gitu, karena saya hanya akan entry cuma pada waktunya. Nah, buat teman-teman yang belum paham teknik apapun ya, ini yang mungkin agak bingung, lah terus entry-nya pada saat apa bang gitu. Ya, kuncinya di sini adalah belajar teknik bro. Nah, belajar teknik. Kalau saya itu perpaduannya ada 4 zona penting, kemudian pola candlestick, kemudian time frame-nya adalah H4 dan D1 satu arah. Ini adalah pedoman saya. Nah, untuk memperdalam ini silahkan cek-cek di video yang lain. Zona penting itu supply demand, support resisten, trend line. Nah, pola-pola candlestick itu ya bentuk-bentuk candlesticknya, time frame udah paham lah ya. Jadi ini adalah aturan ataupun hukum saya yang pertama. Jadi saya hanya entry pada waktunya. Selain itu saya nggak bakalan entry. Itu teman-teman. Aturan yang kedua teman-teman dalam keseharian saya adalah lot ideal dan wajib SL. Jadi aturan yang kedua, yang pertama tadi adalah menggunakan teknik yang benar, yang kedua adalah lotnya harus ideal dan wajib pakai stop loss. Ini adalah aturan saya yang kedua teman-teman. Jadi kalau teman-teman cek di video praktek trading saya, entah itu di channel prayoga.id atau di channel praktisi forex ya. Ini channel saya juga. Semuanya pasti pakai stop loss. Karena itu memang aturan saya. Bang, saya mah nggak mau pakai stop loss, terserah, itu aturan Anda. Saya punya aturan saya seperti ini. Saya kan cerita tentang aturan saya. Saya nggak nyuruh Anda buat ikut sama dengan saya juga enggak gitu. Kadang-kadang kan ada yang ngeyel ya. Ngapain harus ngeyel gitu. Dalam dunia trading itu kan bebas. Oke ya, semua praktek trading saya itu pasti menggunakan SL. Dan lotnya pasti ideal. Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman cek di video-video saya, kenapa kebanyakan lotnya 0,2? Karena saldo saya di atas $2.000, itu udah maksimal 0,2. Nah nanti kalau sudah $4.000 itu saya naikin biasanya 0,2, 0,3 maksimal tuh lotnya. Gitu, dan ini adalah aturan yang nggak boleh saya langgar. Dengan 2 poin ini saja teman-teman, ini sudah apa ya namanya, sudah cukup bagus gitu. Karena apa, entry pada waktunya ya, pakai teknik dan pakai money management ya. Ini adalah poin 1 dan poin kedua. Poin pertama tadi adalah pakai teknik, artinya apa, saya hanya akan entry pada waktunya. Yang kedua adalah pakai money management, lot, dan saya wajib menggunakan stop loss. Oke, aturan yang ketiga dalam keseharian saya trading adalah, ini aturan saya sendiri ya. Setiap hari. Dalam satu akun teman-teman, saya itu membatasi keseringan trading. Ini hubungannya sama psikologi trading saya. Ya, jadi biasanya satu akun ya, saya kan punya sekitar 7 ya. Sekarang saya punya 7 akun teman-teman. Satu akun itu saya biasanya maksimal itu 2 kali entry per hari. Tujuannya apa sih? Tujuannya ya biar saya nggak over trade teman-teman. Gitu. Biar saya nggak over trade, biar saya psikologinya tetap terjaga kayak gitu. Jadi misalkan satu akun, nih kebetulan hari ini di euro katakanlah kena stop loss, entry lagi di Saudi USD kena stop loss, udah 2 kali tuh, udah itu satu akun itu waktunya berhenti gitu. Dan kebetulan karena saya punya banyak perusahaan, dalam artian punya banyak akun, jadi perusahaan yang lain masih bisa bekerja di pair-pair yang lain seperti itu. Ini fungsinya bagus banget untuk psikologi trading, yakni membatasi jumlah entry.
Jadi biar saya nggak over trading seperti itu teman-teman ya. Ini adalah aturan saya yang ketiga. Ini hubungannya dengan psikologi trading. Ini udah dapat 3 hal teman-teman kalau kita jalankan dalam keseharian. Ya, yang pertama tadi aturan yang pertama adalah pakai teknik, harus sesuai dengan tekniknya. Yang kedua adalah pakai money management, yang ketiga adalah membatasi diri biar kita nggak kebablasan. Nah, aturan yang keempat ini adalah aturan yang saya buat sendiri juga. Ini juga menyangkut psikologi trading, tidak boleh sering lihat market. Ada yang ngeyel mungkin, Bang, saya scalping, saya seharian. Ya, itu terserah Anda sekali lagi. Ini kan aturan untuk saya, bukan untuk Anda gitu. Kenapa saya tidak boleh sering melihat market? Zaman dulu teman-teman, waktu saya awal-awal mulai trading tahun 2016 ya. Itu gini ceritanya. Apa ya, gimana saya ceritanya? Awalnya itu nggak mau trading gitu. Nggak trading dan nggak mau trading gitu. Tapi gara-gara lihat market, akhirnya tahu-tahu udah jadi entry gitu. Udah jadi entry dan bahkan awalnya kalau zaman dulu itu habis margin call ya. Gara-gara lihat market tuh jadi kepengen langsung deposit gitu. Dan gara-gara lihat market juga teman-teman, saya jadi ngubah-ngubah entry yang nggak jelas. Ya lihat market sekali, 2 kali, ya kalau saya sih saya batasin benar untuk perihal yang satu ini. Ya kalau saya itu pagi ya, cek analisa, kalau entry ya, itu udah saya tinggal tuh biasanya. Cek lagi siang atau sore, itu pun sebentar-sebentar, maksudnya apakah udah kena SL atau belum gitu. Nah kalau belum ya sudah gitu, nanti lagi gitu. Jadi semakin jarang saya melihat market itu semakin bagus untuk psikologi trading saya. Dan kebetulan memang untuk teknik yang saya pakai itu teknik trading daily, pakainya H4. Jadi masuk juga kayak gitu. Kadang-kadang saya tuh pagi kayak gini ya. Kadang pagi banget jam 8 ngecek. Belum ada momen tuh saya balik lagi jam 9 kayak gitu. Kalau nggak ada paling siang tuh jam 1-an gitu. Kalau nggak ada paling jam 4 sorean. Kalau nggak ada lagi udah nggak trading, besoknya lagi saya ngecek kayak gitu. Dan karena memang banyak pair dan banyak akun ya pasti ada yang entry aja setiap hari teman-teman gitu. Oke ya, di sini yang saya share itu adalah aturan-aturan saya sendiri ya. Dimana sebenarnya simple sih. Simple kalau disingkat itu entry pakai teknik ya. Manajemen, money management dijaga sama psikologi trading dijaga. Udah 3 ini sih sebenarnya. Aturan tujuan utama saya menjalankan aturan ini. Dan silahkan teman-teman bikin aturan kalian sendiri. Silahkan kalian buat patokan-patokannya ya. Karena kalau teman-teman nggak punya aturan ya, nggak punya aturan dalam hal ini, nggak punya sistem ya, nggak punya plan yang jelas ya, ya kalian bakalan cuman apa ya, main-main doang gitu. Kalian cuman main tebak-tebakan dan arah kalian ke depannya tuh nggak jelas teman-teman. Kalian mau jadi trader itu berapa lama sih gitu? Maksudnya mau bertahan berapa lama gitu? Kalau mau bertahan dalam jangka yang panjang, misalkan 5 tahun, 6 tahun, puluhan tahun, syukur-syukur untuk masa depan ya. Kalian harus buat aturannya. Nah, kalian tes aturan tersebut dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, apakah bagus hasilnya? Kalau bagus cukup konsisten aja sambil digedein modalnya, seperti itu. Jadi teman-teman harus punya aturan, harus punya sistem, harus punya plan ya. Oke ya teman-teman, kalau ada yang ditanyakan dalam video kali ini silahkan tanyakan aja di kolom komentar.